saya sampaikan bisa tersampaikan. Mungkin di bagian awal ini ya, kita terus terang saja, kita ini sudah lama menjadi pengikut Ahlul Bait, sudah lama menjadi Syiah, tapi memang di tengah-tengah masyarakat kita, maksudnya masyarakat pengikut Ahlul Bait ya, itu ada banyak yang memang ini tidak semua tentunya ya, ada banyak yang kurang memahami tentang masalah imamah ya. Dan kalau imamah sendiri itu masih belum difahami, otomatis untuk melangkah ke wilayatul faqih ya, yang merupakan breakdown daripada imamah itu juga akan dirasa sulit. Karena itu mukaddimah ini saya sampaikan ya. Tentu yang saya tuju adalah kader-kader muda ya, bukan para tokoh dari Muslimah Ahlul Bait Indonesia. Karena memang tentu kajian ini ditujukan kepada kader-kader muda tadi. Oke, saya akan masuk pada mukaddimah. Kita sebagai umat Islam ya, kita dihadapkan pada dua kelompok besar. Ada kelompok Sunni dan ada kelompok Syiah. Tapi baik Sunni maupun Syiah itu mereka sepakat meyakini Al-Quran. Dan berbicara mengenai Al-Quran ya, maka Al-Quran sudah menjelaskan tentang siapa yang mempunyai otoritas ya. Jadi dalam kita bertuhan dan beragama dan dalam hal ini adalah agama Islam, itu sudah dijelaskan siapa saja yang punya otoritas. Jadi otoritas itu sudah dijelaskan, tidak boleh keluar dari ini ya. Tepatnya di surat An-Nisa ya. Ya ini menarik ini ya. Saya berbicara di tengah-tengah muslimah dan ternyata ayat tentang otoritas itu ada di surat An-Nisa ya. An-Nisa ayat 59 ya. Ayat berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah ya, taatilah Allah. Wa atiur rasul ya, dan taatilah rasul wa ulil amri minkum. Inilah otoritas ya. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah. Semua sudah paham. Wa atiur rasul ya, taatilah rasul. Semua juga sudah paham, sepakat tentang hal ini. Tapi ketaatan tidak hanya berhenti kepada Allah dan Rasul. Ya, ada waw atof ya. Wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan di Al-Quran. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan ketaatan kepada ulil amr. Dan kalau kita kembali ke tata bahasa Arab ya, ulil amr ketika ada alif lam nakirah ya, itu sebenarnya orang-orang ini harus sudah jelas ya. Jadi ini bukan orang-orang yang tidak definitif ya. Ini adalah sosok-sosok yang sudah teridentifikasi. Ulil amr ya. Bukan uli amr yang masih nakirah. Ulil amr wa ulil amri minkum ya. Harusnya siapapun yang mendengar ayat ini, dia harus mendapatkan penjelasan tentang siapa ulil amr itu. Nah, disinilah yang akhirnya tentang identifikasi ulil amr itu yang menciptakan dua kelompok besar, kelompok ahli sunnah dan syiah. Ahli sunnah tidak punya penjelasan yang apa ya, yang gamblang tentang ulil amr ya. Jadi spektrumnya itu luas ya dan abstrak ya. Sementara masyarakat Syiah atau pengikut Ahlul Bait ya, itu mereka punya kejelasan tentang siapa ulil amr. Jadi
orang Syiah ketika membaca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum, mereka sudah punya kejelasan tentang siapa ulil amr. Ya, ulil amr itu ya 12 imam suci ya yang ditunjuk oleh Ar-Rasul ya sesuai perintah Allah. Pertamanya adalah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan sekarang ulil amr yang memimpin adalah Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Ya. Jadi masyarakat Syiah punya kejelasan tentang siapa ulil amr. Bukan sesuatu yang abstrak. Ya. Ini yang kemudian memunculkan dua kelompok Sunnah dan Syiah. Dan kemudian ini juga perlu diketahui khususnya oleh kader-kader muda ya, bahwa disinilah letak perbedaan Sunni dan Syiah. Orang Syiah itu dia meyakini prinsip wilayah ilahiyah dari awal hingga akhir. From the beginning to the end of day. Jadi orang-orang Syiah itu meyakini wilayah ilahiyah. Apa maksudnya wilayah ilahiyah? Adanya pemimpin-pemimpin sepanjang sejarah umat manusia yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemimpin ini variatif. Ada kalanya dia seorang nabi, ada kalanya dia juga seorang rasul, ada kalanya dia seorang imam, ya. Ada yang merangkap semuanya, dia juga nabi, dia juga rasul, dia juga imam. Ada yang cuma nabi, ya. Ada yang cuma nabi dan rasul tapi bukan imam, ya. Ada yang imam tapi bukan nabi dan rasul. Tapi intinya mereka adalah aulia ilahiyun, ya. Maksudnya para pemimpin yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengadakan semacam komparasi antara kita dengan ahli sunnah. Nah, ahli sunnah itu sebenarnya juga meyakini wilayah ilahiyah. Ya, jadi sebelum apa namanya itu era Khatamun Nabiyyin ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masyarakat ahli sunnah juga meyakini bahwa para pemimpin umat manusia sejak awal hingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka harus orang-orang yang punya predikat wilayah ilahiyah yang ditunjuk oleh Allah, ya. Jadi mereka tidak pernah berpikir untuk memilih pemimpinnya sendiri, ya. Era kenabian dan kerasulan itu ahli sunnah sama dengan kita. Mereka meyakini wilayah ilahiyah. Jadi para pemimpin umat manusia di fase kenabian dan kerasulan itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah. Mulai Adam alaihissalam sampai Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Tapi pasca wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nah kemudian mereka berubah dari meyakini prinsip wilayah ilahiyah, kemudian mereka berubah menjadi wilayah basyariyah, para pemimpin yang dipilih oleh manusia. Sementara kita orang-orang Syiah, kita tetap konsisten pada wilayah ilahiyah. Jadi pasca wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tetap berpegang pada wilayah ilahiyah, yaitu 12 imam suci yang ditunjuk oleh Allah melalui lisan suci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi masyarakat Syiah tentang siapa yang harus menjadi pemimpin di setiap zaman itu clear, jelas sudah. Jadi masyarakat Syiah tidak pernah gamang, tidak pernah bingung tentang siapa yang harus mereka taati, siapa yang harus dijadikan rujukan, ya, di setiap zamannya. Di zaman Imam Ali ya Imam Ali, di zaman Imam Ali Zainal Abidin ya Imam Ali Zainal Abidin, di zaman Imam Al-Hadi ya Imam Al-Hadi, di zaman Imam Hasan Al-Askari ya Imam Hasan Al-Askari, ya, dan di zaman Imam Mahdi ya Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi kan kita tahu bahwa beliau mengalami dua kegaiban, ya. Ada kegaiban sughra, ya, di mana ada An-Nuwab Al-Arba'ah, ada 4 wakil beliau, sehingga tetap pemimpin apa namanya itu masyarakat Syiah adalah Imam Mahdi, tapi melalui As-Sufara Al-Arba'ah atau An-Nuwab Al-Arba'ah, melalui 4 wakilnya itu, ya. Untuk kemudian memasuki, jadi di era Ghaibah Sughra itu masyarakat Syiah itu mengenal wakil-wakil yang definitif, ya, artinya orang-orang yang jelas. Jadi pertama fulan, kemudian fulan yang kedua, kemudian fulan yang ketiga, kemudian fulan yang keempat, ya.
Nah, setelah wafatnya wakil yang keempat ya atau naib yang keempat, kemudian kita masuk pada era ghaibah kubro. Ghaibah kubro ini wilayah didistribusikan secara umum ya kepada al-fuqaha al-umana ya. Kita tidak sedang membahas secara fikih ya, dalil-dalil riwayat fikih ya, itu di tempatnya nanti. Nah, karena ada banyak hal ada banyak tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, tapi itu di tempatnya sendiri, artinya uh, dari dalil-dalil yang ada dalam riwayat-riwayat kita itu sudah jelas bahwa di era kegaiban kubro, wilayah diberikan kepada para fakih ya dengan syarat-syarat tertentu. Oke, kemudian kita akan masuk pada bagian berikutnya. Ya, ini sekaligus untuk memberikan kepada kita fondasi yang kuat ya tentang konsep imamah yang kita yakini. Ya, mungkin ini adalah apa namanya itu sebuah pembuktian akan kebenaran imamah, tapi tidak seperti pembuktian-pembuktian yang pada umumnya yang sering kita dengar. Ya, saya lebih mengambil pendekatan sosial politik ya atau realitas sosial politik umat Islam untuk membuktikan kebenaran Imam Ahlul Bait ya. Jadi mungkin ini bagi sebagian adalah hal yang baru. Kita semua baik Sunni maupun Syiah ya, dan ini juga bisa menjadi bukti bagi ahli sunnah ya bahwa kalau kalau mereka tidak menerima imamah ya maka konsekuensi logisnya mereka uh, menerima bahwa Islam bukan agama yang sempurna ya. Jadi seperti ini pendalilannya. Jadi supaya nanti ketika kita apa namanya itu masuk pada wilayah fakih itu kita sudah selesai dengan akarnya karena akar wilayah fakih itu adalah imamah. Ya, wilayah fakih hanyalah breakdown daripada imamah. Ya. Kalau di imamah kita rapuh maka otomatis ya wilayah fakih adalah cabang yang bergantung pada imamah ini atau yang bersandar pada imamah ini juga tidak akan kuat. Ya, tapi kalau pondasi imamah itu kuat maka wilayah fakih juga akan mendapatkan kekuatannya. Oke, saya seringkali membuktikan dengan cara ini, dengan cara melihat realitas sosial politik umat Islam pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendalilannya seperti ini. Sunni dan Syiah atau umat Islam secara keseluruhan semua meyakini bahwa Islam adalah agama sempurna. Tidak ada orang-orang apa namanya itu orang Islam yang kemudian mengatakan bahwa Islam bukan agama yang sempurna. Semua meyakini sempurna. Tidak ada sunnah Syiah ini. Ya, karena ada ayatnya kan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, jadi seluruh umat Islam baik Sunni maupun Syiah itu sepakat bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Oke, apa bukti bahwa Islam agama sempurna? Ya, itu kaum orientalis, orang-orang Barat yang mendalami tentang Islam, mereka juga mengakui bahwa Islam agama sempurna. Tidak ada agama yang sesempurna ini. Karena apa? Agama ini mengatur semua aspek dan detail kehidupan manusia. Hal-hal yang bahkan remeh-temeh diatur. Ya, cara apa namanya itu makan diatur, cara minum diatur, cara berjalan diatur, cara menyapa diatur, hukum waris diatur, cara bebersih diri diatur, ya kan? Apa saja yang boleh dimakan diatur, apa saja yang tidak boleh dimakan diatur, apa yang boleh dilihat, apa yang boleh didengar, apa yang tidak boleh dilihat dan didengar, apa hati kita ini boleh kita gunakan untuk apa itu diatur, bahkan urusan hati pun diatur dalam Islam. Ya, dalam akhlakiyat ya, seperti kita diminta untuk tidak jatuh dalam sifat buruk seperti iri hati, sombong, ujub ya, dan atau ria ya. Itu adalah aturan-aturan dalam Islam ya. Bahkan semua diatur, semua ada hukumnya. Ya, dalam semua aspek kehidupan manusia, cara tidur diatur. Ya, hubungan antara laki-laki dan wanita diatur. Ya, bahkan ada hukum-hukum yang detail ketika seorang ibu mengandung bayinya. Ya,
Sampai-sampai, mohon maaf saya memakai kata-kata ini, bahkan cara bersuci, bebersih diri setelah seseorang itu buang hajat juga diatur dalam Islam. Ada ahkamul istibro ya. Jadi ini agama yang mengatur semua detail kehidupan. Tidak ada yang tidak diatur. Dan karena itu Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Oke, ya. Dan bahkan orientalis juga mengakui orang-orang non-muslim yang mendalami Islam di antara kekaguman mereka terhadap agama ini adalah uh, bahwa betapa komprehensifnya ajaran agama ini, ya. Betapa menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Tidak ada satu aspek yang tidak disentuh oleh hukum Islam. Oke, pertanyaannya sekarang. Kalau Islam adalah agama yang sempurna, dan ini diyakini baik oleh Sunni dan Syiah, ya mengatur detail-detail sampai, maaf-maaf, cara cebok itu diatur ya. Agama ini mengatur enggak urusan kepemimpinan umat pasca Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini masalah yang maha penting, masalah yang maha besar ya, kepemimpinan umat pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ketika kita tanya kepada Sunni dan Syiah, mengatur, Islam mengatur, nggak mungkin nggak mengatur. Tapi realitas sosial politik ya yang terjadi, yang diyakini kebenarannya oleh ahli sunnah, itu konsekuensi logisnya berarti Islam tidak mengatur urusan kepemimpinan. Ya, kenapa saya berani berkata begitu? Kita lihat ini sekarang, kita lepas dari masalah imamah dulu. Kita melihat realitas sosial politik ya pasca wafatnya Rasul yang diterima oleh saudara-saudara kita ahli sunnah. Ternyata kalau ini diterima dan dianggap benar, ya itu konsekuensinya Islam bukan agama yang sempurna. Jadi ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati harus dihapus karena Islam tidak sempurna, belum sempurna. Ya, realitas sosial politik umat Islam pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau kita meletakkan di pinggir dulu masalah imamah yang diyakini oleh masyarakat Syiah. Oke lah, anggap imamah tidak ada. Kita lihat realitas sosial politik umat Islam. Ternyata bahwa mereka setelah wafatnya Rasul, mereka gamang, bingung, ya. Mereka berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, terjadi tarik menarik, ya. Bahkan tidak tahu. Jadi sepertinya Islam itu tidak mengajarkan mekanisme untuk memilih pemimpin pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal kan kalau seandainya atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, kalau seandainya ulil amr ini itu dengan cara dipilih oleh umat Islam, harusnya Islam memberikan ajaran bagaimana cara memilih pemimpin. Ya, bagaimana cara umat sampai kepada ulil amr. Sebab ulil amr ini posisinya tidak main-main loh ya. Harus ditaati seperti umat menaati ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa ada ayat atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Seandainya ulil amr ini untuk menjadi ulil amr itu dengan dipilih oleh masyarakat, ya harusnya Islam memberikan penjelasan mekanisme pemilihannya, bagaimana syarat-syaratnya, ya, bagaimana diberlakukan pemilihan, bagaimana caranya diatur. Islam itu ketika memerintah sholat, detail-detail sholatnya diatur, hukum-hukum sholat satu perpustakaan. Hakimis sholat itu hukum tentang sholat satu perpustakaan. Disuruh menaati orang-orang yang sejajar dengan ar-Rasul ketaatannya. Wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, tapi kemudian tidak dijelaskan bagaimana umat sampai kepada ulil amr. Ya. Kalau ada yang mengatakan dijelaskan, seperti apa dijelaskan? Orang yang pertama aja di Sakifah Bani Sa'idah itu bingung kok mereka. Muhajirin mengatakan minna amir ansor wa minna amir wa minkum amir. Satu pemimpin dari kita, satu pemimpin dari kalian, terjadi tarik menarik ya. Dan kalau dikatakan syuro, bukan syuro. Karena yang berkumpul hanya sebagian daripada daripada penduduk Madinah. Tidak diundang itu umat Islam yang ada di Mekah, yang ada di Yaman, tidak diundang, tidak dilibatkan. Hanya segelintir orang berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, katakanlah itu surau terbatas lah. Akhirnya lewat surau terbatas itu yang dengan segala kegamangan dan kerancuan dan mereka tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba terpilihlah khalifah pertama dengan surau terbatas. Oke.
Oke, kita enggak bahas itu. Kita enggak akan panjang-panjang di sini karena ini adalah narasi pembuktian. Berarti yang pertama dipilih dengan syuro terbatas. Ya. Kemudian yang kedua dengan penunjukan. Khalifah yang kedua dipilih dengan penunjukan. Khalifah yang ketiga dipilih dengan dewan 6 orang. Khalifah yang keempat dipilih dengan desakan masyarakat. Khalifah yang kelima terjadi lewat proses perdamaian. Ya. Muawiyah. Khalifah yang keenam sudah monarki, bapak ke anak, sudah menjadi dinasti. Ya, dan begitulah seterusnya sampai berakhir di kekhalifahan Turki atau Ottoman Turki tahun 1924 itu. Dan sejak tumbangnya kekhalifahan di Turki atau Turki Utsmani itu, umat Islam tidak punya pemimpin dan tidak punya cara untuk memilih pemimpin. Yang hendak saya sampaikan di sini adalah kalau kita terima realitas sosial politik umat Islam itu sebagai sesuatu yang benar dan tidak ada penyimpangan dari ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kesimpulannya Islam tidak mengatur urusan kepemimpinan pasca Rasul. Terbukti pemimpin-pemimpin pertama dalam realitas sosial politik umat Islam itu dipilih dengan pola yang berbeda-beda. Satu dengan syuro terbatas, yang kedua dengan penunjukan, yang ketiga dengan dewan 6 orang, yang keempat dengan desakan masyarakat, yang kelima dengan proses perdamaian, yang keenam sudah menjadi dinasti bapak ke anak. Ya. Jadi kita akan bertanya, kalau begitu Islam itu mengajarkan apa namanya itu untuk kita sampai kepada ulil amri dengan cara apa? Seperti apa mekanismenya? Tidak dijelaskan, tidak punya penjelasan. Karena realitas sosial politiknya mengatakan beda-beda, syuro terbatas, penunjukan dewan 6 orang, kemudian apa namanya itu desakan masyarakat, proses perdamaian, kemudian monarki, dinasti, Bani Umayyah, Bani Abbas, ya, dan sampai berakhir di era Ottoman itu. Nah, dari sini kalau seandainya tidak ada imamah, maka Islam bukan agama yang sempurna. Kalau dari pandangan pengikut Ahlul Bait, bahkan masalah ulil amri ini sudah dijelaskan sebelum wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam sudah menjelaskan siapa yang harus ditaati pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masyarakat Syiah sudah mengetahui siapa ulil amr di zaman hidupnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada baik di Syiah maupun di Ahlus Sunnah, peristiwa Ghadir itu sudah menjelaskan ya tentang siapa yang akan menjadi ulil amr ya pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini adalah sebuah apa namanya itu sebuah pembuktian ya yang hanya lewat realitas sosial politik umat Islam pasca Rasul. Karena kalau kita terima realitas sosial ini sebagai kebenaran, maka konsekuensinya Islam tidak mengatur kepemimpinan. Kalau Islam tidak mengatur kepemimpinan, maka agama ini akan gugur sebagai agama yang sempurna. Padahal ayatnya berkata, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Masa iya Islam ngatur cara cebok, tidak ngatur bagaimana cara umat sampai kepada ulil amr. Ya, yang harus ditaati seperti mereka menaati Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu satu pembuktian yang mungkin jarang ya digunakan oleh ulama Syiah untuk membuktikan imamah Ahlul Bait alaihi wassalam. Jadi tidak ada cara lain ya. Jadi selain menerima imamah, maka konsekuensi logisnya Islam bukan agama yang sempurna. Satu-satunya yang bisa mempertahankan Islam sebagai agama sempurna harus ada kejelasan tentang siapa ulil amr. Dan yang punya kejelasan hanya masyarakat Syiah. Oke, ya. Kita akan masuk pada bagian yang berikutnya. Kalau kita kembali ke Al-Quran, ya, kita sebenarnya mau bertanya kita, apa sih tujuan utama diutusnya para rasul, ya? Atau kalau mau kita pakai bahasa yang lain, apa sih alasan dibalik diutusnya para insan ilahi? Ya, insan ilahi ini seperti yang saya jelaskan tadi itu ya. Ada kalanya nabi, ada kalanya nabi dan rasul, ada kalanya nabi, rasul dan imam, dan ada kalanya hanya imam, bukan nabi dan bukan rasul. Apa tujuan utamanya? Kita lihat di Al-Quran. Ya, Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist.
Ya, jadi tujuan utama dari diutusnya para nabi ya dan diturunkan kepada mereka wahyu, mizan itu agar umat manusia menegakkan keadilan di bawah kepemimpinan para insan ilahi. Ya, jadi tujuan utamanya di Al-Quran menegakkan keadilan umat manusia, menegakkan keadilan di bawah kepemimpinan para nabi itu, para rasul itu. Ya, sekarang kita akan bertanya. Kenapa? Mengapa? Nah, ini penting ini ya. Karena ini sangat terkait dengan urgensi imamah dan nantinya pada masalah wilayah. Mengapa? Setelah diutusnya semua nabi dan rasul, bahkan setelah diutusnya sebaik-baik nabi dan rasul, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi sebagai khairul bashar, sebagai sayyidul anbiya wal mursalin. Kenapa keadilan tidak kunjung tegak? Ini pertanyaan besar ini. Artinya kalau kita berbicara para imam suci ahlul bait itu secara kualitas di bawah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa sebaik-baik manusia ini itu keadilan juga tidak kunjung tegak. Ya, pertanyaannya mengapa? Ada apa? Kalau kita kembali kepada awal-awal penciptaan manusia, ini ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Kemudian para malaikat kan bertanya kepada Allah, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah? Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Ya. Allah menjawab dengan jawaban yang abstrak kan. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Menjawab pertanyaan para malaikat. Tapi kalau kita mau jujur ya, sampai sekarang ini protes malaikat itu atau pertanyaan malaikat itu masih relevan. Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah dan penumpahan darah? Ya, tidak ada satu nabi pun yang bisa menghentikan ya kerusakan dan pertumpahan darah. Dan belum ada nabi yang berhasil uh, menegakkan keadilan. Artinya keadilan belum tegak. Apa masalahnya? Kenapa keadilan belum tegak? Jawabannya ada di Al-Quran juga. Jawabannya adalah karena semua nabi didustakan oleh umatnya. Tidak diberi hak untuk memimpin dan berkuasa. Ya, kita apakah ini jawaban ngarang? Ada ayatnya di Al-Quran. Ya. Kalau tadi kan tujuan diutusnya liyakuman nasu bil qist untuk menegakkan keadilan. Tapi keadilan tidak kunjung tegak. Pertanyaan malaikat sampai sekarang ini masih terjadi. Kerusakan dan penumpahan darah. Dan pertumpahan darah terjadi. Mungkin ada yang bertanya, apakah para nabi itu gagal? Atau apa? Kita cari jawabannya di Al-Quran. Jawaban singkatnya, para nabi tidak gagal. Tapi umat yang gagal. Allah SWT sudah menurunkan insan-insan pilihannya, manusia-manusia terbaik untuk menjadi rasul, nabi, pemimpin mereka. Tapi oleh umat itu didustakan para nabi itu. Jadi para nabi itu, seluruh nabi itu hanya dapat pengikut yang super minoritas. Semua nabi didustakan. Sekarang, apakah saya mengarang ini? Saya bawakan ayat di Al-Quran. Al-Mu'minun ayat 44. Ya. Thumma arsalna rusulana tatara. Kemudian kami utus rasul-rasul kami silih berganti. Apa yang terjadi? Kullama ja'a ummatan rasuluha kadzabuhu. Sayangnya setiap kali ada umat didatangi oleh rasulnya,
umat itu mendustakan para rasul itu. Ya, jadi kalau kita baca di surat seperti Asy-Syu'ara, ya itu cerita para nabi kan. Itu nanti kita akan menemukan ayat ini diulang berkali-kali di surat Asy-Syu'ara. Inna fi dzalika laayat wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Jadi apa-apa yang telah dibawakan oleh para nabi, ya, oleh berbagai nabi, ya, di tengah-tengah umatnya, itu adalah tanda-tanda kebenaran, tanda-tanda bahwa mereka adalah benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang tidak bisa ditolak. Inna fi dzalika laayat, tapi wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ya, mayoritas tidak beriman. Oke. Jadi masalahnya kenapa keadilan tidak kunjung tegak? Liyakuman nasu bil qis. Kenapa ini ndak? Bukan salah para nabi, tapi karena umat seluruhnya mendustakan para nabi. Jadi para nabi didustakan oleh umatnya, tidak diberi tempat, tidak diberi hak untuk memimpin, tidak diberi hak untuk berkuasa. Ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Keadilan tidak tegak. Karena dalam urusan tegaknya keadilan liyakuman nasu. Jadi umat manusia harus mengikuti kepemimpinan para rasul untuk tegaknya keadilan. Harus terlibat umat manusia. Ya, saya seringkali mencontohkan seperti ini. Sholat jamaah. Jadi sebenarnya menegakkan keadilan seperti sholat jamaah. Kalau ada imamnya tapi tidak ada makmumnya, meskipun imamnya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat jamaah tidak bisa dilakukan kalau tidak ada makmumnya. Tidak mungkin Rasul sendirian sholat jamaah. Ya, jadi permasalahannya kenapa keadilan tidak kunjung tegak? Karena sepanjang sejarah para nabi dan para rasul, pengikutnya itu minoritas. Karenanya di Al-Quran ada ayat lain yang berkata, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri-negeri yang silih berganti para nabi itu datang ke tengah-tengah mereka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ini juga yang saya baca Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Ya, berkah-berkah itu akan kami buka dari langit dan dari bumi. Ya, lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu. Mereka mendustakan para nabi. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ketika kalian menolak para nabi, ya berarti kalian sedang mendatangkan bencana untuk diri kalian sendiri. Sebagai contoh umpamanya, ya, ketika orang-orang lebih memilih Fir'aun ketimbang Musa, ya rasakan kezaliman Fir'aun. Ketika orang-orang lebih memilih Namrud daripada Ibrahim, ya rasakan kezaliman apa namanya itu Namrud, ya. Dan seperti itulah, ya, mereka uh, atau contoh di masa imamah, ketika mereka menolak Imam Hussein, ya nikmati kezaliman Yazid. Dan seperti itulah. Ya, oke. Ya, jadi harus ada umat, ya, bagi pemimpin ini. Apakah dia seorang nabi, apakah dia seorang rasul, apakah dia seorang imam, harus ada umat. Kalau tidak ada umat, keadilan tidak akan bisa ditegakkan. Ya, meskipun pemimpinnya adalah sebaik-baik manusia seperti Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak punya pendukung yang setia, tidak akan tegak keadilan. Oke, karena sunnatullah itu kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin, yang saya baca ini lagi-lagi Al-Qur'an. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka harus terlibat dalam penegakan keadilan. Jadi ketika mayoritas menjadikan insan ilahi sebagai pemimpin dan penguasa, di saat itulah keadilan akan tegak. Tapi meskipun pemimpinnya adalah sebaik-baik manusia, kalau umat tidak mau sepenuhnya tunduk kepada apa namanya itu, kepada pemimpin itu, ya tidak akan tegak keadilan. Umat Muhammad juga tidak keluar daripada hal ini, ya. Ya, mereka juga mendustakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hal. Contoh ayat di Al-Quran kan, wa ma kana li mu'minin ya wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyara. Jadi kalau Allah dan Rasul sudah memutuskan sesuatu, mereka tidak boleh punya pilihan, ya. Ternyata kan ada banyak ketika Rasul sudah memutuskan sesuatu, mereka punya pilihan yang lain. Ini Al-Qur'an yang saya bacain. Atau wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum Muhammad ada banyak rasul yang telah berlalu. Afa immata, apakah kalau dia mati, wafat, au qutila,
atau bahkan terbunuh. Bahkan Allah memberikan kemungkinan bahwa Nabi ini dibunuh di ayat Al-Quran. Afa imma ta'au qutila inqalabtum ala aqabikum. Kalian berpaling. Jadi bahkan seperti itulah yang terjadi bahwa para insan-insan ilahi ini tidak pernah mendapat umat mayoritas yang mendukung mereka. Ya, mayoritas mendustakan dan hanya sekelompok kecil yang setia kepada para nabi dan para rasul itu. Oke. Syiah seperti yang kita pahami dari muqaddimah tadi itu adalah masyarakat yang mempunyai kejelasan tentang ulil amr. Ya. Dan baik Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein dan para imam sampai Imam Hasan al-Askari memang juga tidak berhasil menegakkan keadilan secara menyeluruh ya. Karena apa? Karena mereka juga tidak diterima oleh umatnya, bahkan dimarginalkan, bahkan dibunuh, ya diperangi. Ya. Imam Ali seperti itu, Imam Hasan seperti Imam Hussein, apalagi ya. Imam demi imam itu diperangi dan dibunuh, ya, diracun dan dibunuh. Jadi pengikut mereka sudah artinya sangat-sangat atau super minoritas pengikut para imam. Dan itulah kemudian yang menjadi rahasia kenapa Al-Imam Al-Mahdi sebagai hujah yang terakhir itu digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di bagian ini kita telah selesai ya. Untuk kemudian kita masuk pada poin ini. Masyarakat Syiah adalah masyarakat yang mengenali pemimpinnya dari waktu ke waktu. Ya, jadi masyarakat Syiah ini adalah masyarakat yang punya kejelasan. Jadi sekarang ini kalau kita tanya kepada sekarang ini jumlah masyarakat Syiah itu sekitar 500.000.000 lah. Kurang lebih 500.000.000 di seluruh dunia. Itu kalau Anda tanya kepada mereka, siapa imam kalian? Satu nama yang keluar. Ya, Muhammad putra Hasan Askari yang punya julukan Al-Mahdi, Al-Muntadhar, Al-Qa'im, ya, dan seterusnya. Satu nama. Bahkan mereka ini punya kejelasan tentang imam, bahkan yang gaib ini pun punya kejelasan tentang siapa ayahnya, siapa ibunya, bulan apa lahir, tanggal berapa, di mana lahirnya, bahkan di mana rumahnya. Ya, jadi rumah beliau itu di Samarra itu dari generasi ke generasi dijaga sehingga sampai sekarang menjadi tempat masyarakat Syiah berziarah. Ya, dan ini bukan main loh ya. Ini menjaga ya sebuah kebenaran, menjaga wilayah. Ya, masyarakat Syiah dari waktu ke waktu tidak meninggalkan tempat para imam. Ya, sehingga pemahaman kita tentang Imam Mahdi itu dari tahun ke tahun tidak putus itu sampai sekarang ini. Ya, bahkan Sirdab itu di mana kita tahu ada tempat itu terakhir Imam Mahdi terlihat di situ itu juga sesuatu yang dijaga dari tahun ke tahun, dari abad ke abad sampai ke kita sekarang ini. Jadi bahkan rumahnya tetap terjaga, maksudnya kawasan rumahnya tetap terjaga. Ya, karena itu masyarakat Syiah itu punya kejelasan tentang siapa pemimpinnya, meskipun gaib nggak ngaruh, mereka tetap punya keyakinan yang kuat. Ya, itu luar biasanya masyarakat Syiah. Ya, apalagi kalau kita kembali ke riwayat-riwayat yang diterima baik oleh Sunni maupun Syiah, man mata walam ya'rif imam zamani mata mitatan jahiliyah loh. Kan Islam itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kalau Anda tidak tahu ulil amr, ya berarti Anda tidak beragama dong. Ya, karena untuk wilayah itu di tiga ini, di Allah, di Rasul, dan ulil amr. Kalau Anda hanya kenal Allah dan Rasul, tidak kenal ulil amr, tidak sempurna. Karena perintahnya tiga. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Nah, kelebihan masyarakat Syiah selalu mengetahui siapa imam zamannya. Dan di zaman ini mereka mengenal al-Imam Al-Mahdi ajallallahu taala farajahu syarif. Ya. Dan karena itu penantian itu tidak pernah
tidak pernah berakhir. Jadi sebelum ini muncul, penantian itu dari waktu ke waktu semakin berkobar. Ya, semakin kuat penantian itu. Dan penantian sendiri itu adalah bukti bahwa masyarakat ini mengenal siapa imamnya. Karena jadi nanti, kalau mereka tidak kenal, tidak mungkin mereka menanti. Jadi penantian itu adalah sebuah bukti yang kuat bahwa mereka tahu siapa imamnya. Karena jadi nanti, tidak mungkin ya sebuah masyarakat itu dari abad ke abad menanti seseorang, kemudian mereka tidak mengenal siapa orang ini. Tidak. Orang ini dikenal oleh masyarakat Syiah. Ya, selain juga nanti ada bukti-bukti lain bahwa bumi tidak boleh kosong dari hujan dan lain sebagainya. Itu pembahasan-pembahasan yang kalau kita masuk ke situ nanti uh, akan panjang. Tapi intinya penantian itu adalah bukti eksistensi wilayah ilahiyah. Wilayah ilahiyah tidak putus dari sejak Adam sampai akhir zaman, tidak boleh putus. Ya, oke. Nah, di era kegaiban itu ini ada yang penting juga. Seringkali kadang-kadang masyarakat Syiah itu luput dari poin ini. Ketika mereka ditanya siapa sebenarnya pemimpin apa namanya itu masyarakat Syiah sekarang ini, pemimpin kita Imam Mahdi, bukan yang lain. Wilayah Faqih itu hanya naibul imam, pemimpinnya Imam Mahdi. Tidak boleh bumi kosong dari Imam Mahdi. Ya, jadi pemimpin yang sekarang memimpin dan masih memimpin. Jadi sebagian masyarakat Syiah itu, sebagian loh ya, memahami bahwa ketika gaib berarti beliau sedang istirahat atau sedang diletakkan di sebuah tempat tertentu yang tidak diketahui, tapi tidak berbuat apa-apa. Nah. Dia terus memimpin, hadir, tidak pernah berhenti menjadi pemimpin dan memimpin dan berjuang dan berbuat aktif, ya. Karenanya kalau kita baca dalam riwayat-riwayat itu dikatakan inna ghairu muhmilin limuraatikum. Ya, kata yang mati kami tidak pernah abai untuk menjaga kalian. Loh, aku ini pemimpin kalian, kalau tidak ada aku sudah selesai kalian. Inna di balik tidak kegaiban, ya aku memimpin. Aku eksis, aku ada, aku datang. Aku bisa menyampaikan pesan dengan 1001 cara. Kalian memang tidak akan pernah bisa menemukan aku di mana, tidak akan pernah bisa tahu aku di mana, tapi aku punya kemampuan untuk menyampaikan ya pesanku, arahanku dengan 1001 cara. Inna ghairu muhmilin limuraatikum. Ya. Kami tidak pernah abai untuk menjaga kalian. Wala nasin lidzikrikum, tidak pernah lupa untuk menyebut nama kalian. Jadi kita ini setiap ahlul wilayah, apalagi setiap penanti, Imam Mahdi mengenal satu persatu kita siapa yang berwilayah kepadanya. Tahu. Wala nasin, dan kita tidak pernah dilupakan dari disebut oleh beliau ajalallahu taala wa syarif. Ya. Nah, di bagian ini sebelum kita masuk ke bagian kedua, ke bagian wilayah fakihnya ya. Ini supaya kita sadar bahwa sekarang ini yang mimpin Imam Mahdi tetap Imam Mahdi. Ya. Walaupun nanti ada distribusi wilayah kepada al-fuqaha. Tapi yang mimpin sekarang, yang real pemimpin, yang menjadi hujatullah ya Imam Mahdi. Ya, oke. Saya pernah berdialog dengan salah seorang Ustadz Salafi ya. Ketika dia mencibir bahwa imammu gaib ya. Sudah berapa lama gaibnya? Lebih dari 10 abad ya. Saya katakan iya. Itu kalian orang-orang Syiah kalau ada masalah kalian bisa enggak merujuk kepada imam yang kalian sebut Imam Mahdi itu? Enggak bisa. Ada enggak tokoh-tokoh tertentu yang bisa berhubungan dengannya? Enggak ada. Enggak ada yang bisa. Kalau beliau bisa menghubungi siapapun, tapi ada seseorang tiba-tiba dia berencana untuk bertemu Imam Mahdi, enggak bisa. Terus dia tertawa. Ya, kalau gitu apa fungsinya pemimpin kalau enggak bisa dihubungi? Apa fungsi pemimpin kalau gaib? Ya, nah ini penting ini jawaban bagi kadar-kadar muda ini ya. Ya, saya katakan bahwa Ustadz, kalau antum bermasalah dengan kegaiban, antum harusnya cari agama lain, jangan cari agama Islam. Singkat kata dia bertanya, maksud antum? Saya mulai jelaskan. Antum kan meyakini 6 rukun iman kan. 6 rukun iman itu semuanya gaib. Yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Iman kepada Allah itu Allah yang Anda yakini, kulla yaumin huwa fi sya'an, dia yang mengatur, yang mengendalikan keberadaan ini, itu Allah selalu gaib. Apakah Anda pernah melihat Tuhan? Jadi iman kepada Allah yang gaib ini ternyata Anda meyakini bahwa Tuhan yang gaib itu dia mengendalikan semuanya di balik tidak kegaiban. Kulla yaumin huwa fi sya'an, dan berjalan fungsi itu. Kalau kegaiban tidak bisa menjalankan fungsi, ya berarti Anda harus cari Tuhan yang kelihatan. Batu, arca, atau apa. Ya. Atau Tuhan-Tuhan yang berotot, ya. Yang bertulang. Ya. Jadi pertama, Anda kalau bermasalah dengan kegaiban, bahwa kegaiban tidak punya fungsi, ya Anda harus cari agama lain. Ya. Iman pertama itu iman kepada Allah. Dan Allah itu selalu gaib dan menjalankan tugas di balik tidak kegaiban. Satu. Yang kedua, al-imanu bil malaika. Kalian beriman kepada para malaikat. Para malaikat ini fal mudabbirati amro yaf'aluna ma yu'marun. Menjalankan berbagai macam tugas dari Allah, mulai nurunkan hujan, bagi rizki, menjaga apa namanya itu benda-benda apa namanya itu yang beredar di langit, menjaga keseimbangan, mencabut nyawa, ya. Itu semua dilaksanakan di balik tidak kegaiban dan Anda tidak masalah. Anda selama ini meyakini bahwa malaikat menjalankan berbagai macam tugas, nurunin hujan, bagi rizki, nyabut nyawa, padahal satupun di antara kita tidak ada yang lihat Israel ketika nyabut nyawa. Ya, sementara apa namanya itu anggota keluarga kita berkurang, ya, mati, tapi kita tidak ketemu Israelnya. Ternyata Israel bisa menjalankan fungsi di balik kegaiban dan Anda sudah meyakini itu. Anda tidak bisa menolak keyakinan ini karena sudah bagian daripada keimanan Anda. Al-imanu bil malaika. Kemudian al-imanu bir rusul, iman dengan para nabi. Para nabi itu juga proses pengangkatannya gaib. Tidak ada yang lihat ketika Allah mengangkat para nabi sebagai nabi. Tidak. Para nabi cuma datang, inni rasulullah ilaikum. Aku adalah utusan Allah untuk kalian. Percaya apa enggak? Nah, proses pengangkatannya gaib. Ya. Jadi kalau Anda tidak meyakini kegaiban, Anda tidak bisa meyakini seorang nabi pun tidak bisa. Al-imanu bil kutub, iman dengan kitab-kitab suci. Itu proses turunnya wahyu juga gaib. Tidak ada sahabat yang lihat nabi, apa namanya itu Jibril turun sedang apa namanya itu sedang membacakan wahyu ke Rasulullah. Nah, ada yang lihat itu. Rasul juga ngomong, iya ya telah diwahyukan kepada aku. Nah, ada yang tahu itu proses turunnya wahyu. Jadi Anda mengimani Al-Quran pun harus percaya dengan fungsi-fungsi yang gaib. Kalau enggak, Anda tidak bisa percaya Al-Quran. Al-Quran ini produk kegaiban. Kemudian al-imanu bil qada wal qadar, iman dengan takdir, ya apalagi. Kecuali kalau antum tahu, antum kira-kira meninggal di hari apa, usia berapa, sedang pakai baju apa, meninggal karena apa, siapa yang ada di sisi Anda ketika Anda meninggal. Kecuali kalau Anda tahu itu, ya berarti enggak kan, takdir kita enggak tahu, gaib juga takdir, ya. Kemudian yang terakhir al-imanu bil yaum, iman dengan hari akhir, adanya kehidupan pasca kehidupan dunia. Itu lebih gaib lagi karena kita belum pernah berkunjung ke sana kan. Jadi anak katakan kepada Ustadz itu, jadi antum ya Ustadz, kalau antum bermasalah dengan kegaiban dan bahwa yang gaib itu berfungsi seperti para malaikat, ya Anda harus jauh cari agama lain yang Tuhan yang kelihatan, yang nggak pakai malaikat-malaikatan, sudah pakai robot atau apa gitu, ya yang kelihatan gitu. Terus anak kasih jawaban pamungkas, ya. Dia kan orang-orang itu kan rata-rata min hufadzil Quran dan orang ini juga min hufadzil Quran. Ustaz, antum kan hafal Al-Quran. Itu masa antum lupa di ayat-ayat awal surat Al-Baqarah itu tentang urgensi kegaiban. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, kitab yang tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa ini? Sebelum ngomong sholat, sebelum ngomong alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang punya kemampuan untuk mengimani sesuatu yang di luar sensasi indranya. Baru bisa bertakwa, baru bisa meyakini Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan kita sama Allah ini dicipta dengan kemampuan yang melebihi binatang. Kita punya kemampuan untuk bisa meyakini sesuatu yang bahkan tidak bisa kita sensasi dengan indera kita. Itu manusia. Kelebihan manusia itu dia bisa meyakini sesuatu yang
tidak dia dengar, yang tidak dia lihat, yang tidak dia raba, yang tidak dia rasa, yang tidak dia cium aromanya. Manusia diberi kemampuan itu untuk meyakini sesuatu yang tidak perlu dia lihat. Itu manusia. Ya. Nah, setelah saya bacakan ayat Allah tidak berlugat, dia katakan deh, kalau Syiah seperti itu beda apa-apa. Ya, oke ya. Itu apa namanya itu. Jadi Imam Mahdi itu berfungsi memimpin ya kan. Inna ghairu muhmilin li muraatikum wala nasi li dzikrikum ya. Oke. Nah, tapi memang di apa namanya itu di era kegaiban apa namanya itu kubro itu wilayah didistribusikan kepada para fuqaha yang kemudian eh, melahirkan apa namanya itu konsep wilayah faqih ya. Ini bagian pertama sudah selesai, kita akan masuk pada bagian yang kedua. Oke. Jadi ada banyak riwayat tentang distribusi itu. Saya bacakan satu riwayat saja, riwayat dari Imam Hasan Askari alaihissalam yang ada dalam kitab Wasailu Syiah ya. Fa'amma man kana minal fuqaha sa'inan li nafsih hafidhan li dini mukhalifan li hawa wa muti'an li amri maula falil awami ayyuqalliduhu. Jadi di era kegaiban ini siapapun dari kalangan faqih ya yang uh, menjaga dirinya ya telah melakukan tazkiyatun nafas sudah uh, lolos dari jihadun nafas ya hafidhun lidini menjaga agamanya maksudnya mengamalkan agama dengan baik mukhalifan li hawa ya uh, berhasil melawan hawa nafsunya wa mutian di amri maula taat dengan perintah maulanya ya uh, dengan kriteria seperti ini di era kegaiban awam harus bertaklid kepadanya ikut kepadanya ada banyak riwayat ya saya tidak bacakan semua riwayat tapi intinya distribusi wilayah kepada fuqaha di era kegaiban kubro itu dalam kajian-kajian riwayat kita sudah confirm jelas itu sudah. Nah, jadi tapi ini bukan berarti kemudian Imam Mahdi apa namanya itu tidak berperan. Imam Mahdi berperan bahkan Imam Mahdi selalu menjaga masyarakat Syiah untuk selalu punya marjaiyah, untuk selalu punya rujukan. Ya, kalau beliau tidak terlibat, kita tidak akan punya pemimpin-pemimpin sepanjang sejarah kegaiban ini. Sejarah kegaiban ini sudah lebih dari 1.200 tahun. Ya, ini kalau tidak ada keterlibatan langsung ya Mahdi, kita tidak akan punya pemimpin-pemimpin yang dari waktu ke waktu, dari abad ke abad itu menjadi pemimpin ya bagi masyarakat Syiah atau rujukan bagi masyarakat Syiah. Dan bahkan sekarang ini tangan Imam Mahdi juga semakin semakin jelas kita lihat. Saya beri cerita aja sedikit untuk kita meyakini bahwa Imam Mahdi itu betul-betul ghairu muhmilin ya tidak abai dengan masyarakat Syiah. Uh, di apa namanya itu saya cerita saja itu ada orang yang mengkhawatirkan ini sebelum gugurnya Said Ali Khamenei. Orang ini berkata bahwa dulu ya kami itu mengkhawatirkan ya kesehatan Imam Khomeini. Kan dia ketika datang ke Iran itu revolusi pecah itu tahun 79 ya usia beliau sudah sangat tua, sudah 70 sekian tahun beliau. Bukan muda dan sakit-sakitan lagi. Jadi apalagi di awal-awal revolusi kan tantangan itu kan luar biasa bagi Republik Islam Iran yang baru berdiri. Ini ceritanya, ini cerita setelah Imam Khomeini sudah wafat ya di era Said Ali Khamenei. Dia berbicara ini kepada Said Ali Khamenei dulu kami itu mengkhawatirkan Imam Khomeini. Ya bahkan yang cerita ini termasuk orang-orang yang pulang pergi ke front dalam perang Iran Irak itu. Jadi kita itu meskipun kita di front, kita sama sekali tidak khawatir dengan nyawa kita. Tapi yang selalu kita khawatirkan jangan sampai Allah memanggil Imam Khomeini, jangan sampai terjadi apa-apa pada Imam Khomeini. Tapi terjadilah apa yang terjadi dan kita bersyukur kepada Allah akhirnya Allah memberikan pengganti bagi beliau yaitu Anda. Maksudnya Said Ali Khamenei. Tapi
setelah berlangsungnya waktu ini, kami juga melihat Anda dari waktu ke waktu juga memasuki usia tua, memasuki usia senja. Ya, sekarang kami juga khawatir. Ya, bagaimana kalau seandainya Anda meninggalkan kami? Bagaimana nasib umat ini? Nah, Said Ali Khamenei kemudian memberikan jawaban bahwa perasaan yang sama itu terhadap imam juga aku rasakan. Aku juga seperti kalian. Aku juga dulu mengkhawatirkan tentang Imam Khomeini. Dan ketika hal ini kami bicarakan kepada Imam Khomeini memberikan jawaban bahwa kalian kan mengkhawatirkan aku kan. Ini kan ini sepertinya dialog antara Said Ali Khamenei dengan Imam Khomeini. Berarti kamu mengkhawatirkan aku kan. Ketahuilah bahwa dalam revolusi ini, nah ini penting, ucapan seorang Imam Khomeini. Dalam revolusi ini, aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dalam revolusi ini, aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Padahal kan fakta dan realitanya dia segala-galanya. Dan karena itu dikhawatirkan oleh seorang Said Ali Khamenei pada masa itu. Nah, yang lain mengatakan, ketahuilah bahwa dalam revolusi saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Berarti, kalau saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, kekhawatiran Anda itu tidak punya tempat. Anda tidak perlu khawatir. Kata Imam Khomeini, selama jadi ada satu formulasi yang sebenarnya ada, bukan kita tidak tahu, tapi Imam Khomeini menjelaskan kepada kita. Jadi formulasi intan surullah yansurkum. Jadi ketika rakyat ini bersama Allah dan berjuang di jalan Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Nggak usah khawatir. Jadi kalau nanti pun saya pergi, ada nada Khomeini. Nah, dan ini diceritakan kepada orang yang mengkhawatirkan tentang Said Khamenei, ini dikatakan bahwa saya juga mengucapkan hal yang sama. Saya dalam revolusi ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan kalau seandainya pena takdir ya menghendaki saya untuk apa namanya itu meninggalkan rakyat Iran, Allah akan memberikan pengganti yang baik ya. Apalagi ada imam ya, yaitu Al-Imam Al-Mahdi ajallahu taala farajahu syarif ya. Dia juga bekerja di balik tirai kegaiban untuk menjaga kelangsungan wilayah faqih dari waktu ke waktu ya. Baik pasca revolusi maupun sebelum revolusi Islam di Iran. Oke, ya. Oke. Kita masuk ke bagian berikutnya ya. Jadi wilayah faqih itu apa? Wilayah faqih itu adalah teori kepemimpinan ulama atas masyarakat yang menghendaki kehidupan sesuai dengan tata nilai dan norma agama. Ya. Jadi wilayah faqih ya adalah sebuah teori kepemimpinan ya yang di breakdown dari imamah ya atas masyarakat yang menghendaki kehidupan sesuai dengan tata nilai dan norma agama. Jadi dengan kata lain wilayah faqih itu adalah sebuah otoritas atau kepemimpinan para ahli agama dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, bahwa para ulama itu dijadikan pemimpin dan rujukan oleh masyarakat itu sebenarnya secara umum baik di dunia Sunni dan di dunia Syiah tidak ada bedanya ya. Jadi masyarakat Sunni juga dalam beragam hal ya tentang kehidupan ini mereka juga merujuk kepada para ulama ya kan. Ya, otomatis lah seorang Muslim yang meyakini ideologi Islam, meyakini syariat Islam, otomatis rujukannya adalah pakar agama. Ya, jadi sebenarnya orang yang beragama ya otomatis rujukannya adalah pakar agama, ahli agama. Oke. Nah, hanya saja memang wilayah faqih ini di antara dua otoritas ya. Ada otoritas keagamaan ya. Ini kayaknya antara kita dengan dengan Ahlus Sunnah itu tidak ada perbedaan bahwa dalam urusan agama, syariat ya, hukum-hukum ya, halal haram dan lain sebagainya,
itu baik masyarakat Syiah maupun masyarakat Ahli Sunnah itu merujuk kepada para fuqaha, ya, kepada ahli agama. Jadi bahwa fuqaha itu punya otoritas keagamaan, sesuatu yang clear, jelas, tidak ada perdebatan. Nggak mungkin orang mau tanya agama ke montir atau ke dokter, ya, atau ke arsitek, kan enggak, kan. Pasti ke para fuqaha. Orang mau tanya hukum-hukumnya ke para fuqaha. Oke. Nah, kemudian wilayat faqih itu juga punya otoritas yang lain, yaitu otoritas terkait dengan kekuasaan. Ya. Tapi memang otoritas kekuasaan ini sangat erat hubungannya dengan penerimaan masyarakat. Ya. Jadi para fuqaha itu punya otoritas keagamaan itu sudah berlangsung, tidak ada hal yang baru. Ya. Tapi para fuqaha punya otoritas kekuasaan, ya, itu ketika memang dikehendaki oleh masyarakat. Ya, dan kalau kita mau apa namanya itu lihat sejarah revolusi Islam Iran, ya, begitu Syah itu digulingkan kabur dari Iran dan pecah revolusi, ya, pada Februari 1979, itu Imam Khomeini tidak serta-merta, ya, kemudian me, menjadikan dirinya sebagai pemimpin, ya, bagi masyarakat Iran, ya, tidak memaksakan kekuasaannya kepada masyarakat Iran, ya. Tapi kita semua tahu bahwa Imam Khomeini melakukan referendum, ya, referendum yang bahkan diikuti oleh sekitar 99,25% rakyat Iran pada saat itu. Ya. Jadi yang ikut 99,25% rakyat Iran pada saat itu. Ya, tentunya rakyat yang saya tidak tahu waktu itu seperti apa. Ya, apakah yang punya hak pilih itu adalah orang-orang yang pada usia tertentu. Intinya pokoknya 99,20%, ya, ketika referendum itu dibuat, apakah masyarakat menerima Jumhuriyah Islami atau tidak, ya, menerima Republik Islam atau tidak. Dan ternyata hasilnya adalah dari 99,25% rakyat yang ikut itu, yang memberikan setuju kepada Republik Islam adalah 97%. Ya, artinya aklamasi menerima sistem Republik Islam. Ya, tentunya Republik Islam, dan dengan demikian maka yang menjadi pucuk pimpinan adalah seorang faqih atau waliul faqih. Ya. Jadi ketika ada penerimaan dari masyarakat, maka otoritas para fuqaha ini tidak hanya pada urusan keagamaan, tapi juga pada urusan kekuasaan. Ya, dengan detail-detail konsep wilayah faqih yang diterapkan di Republik Islam Iran. Ya, jadi kapan seorang faqih itu bukan hanya mempunyai otoritas keagamaan ketika ada penerimaan dari masyarakat. Ketika masyarakat menerima, maka seorang faqih mendapatkan otoritas keagamaan dan sekaligus otoritas kekuasaan. Ya, jadi apa namanya? Seperti itu, ya, bahwa akhirnya konsep wilayah faqih itu dijalankan di Republik Islam Iran. Kita masuk pada bagian yang berikutnya, ya. Karena ini kan tadi judulnya menghadapi berbagai macam tantangan tentang konsep ini. Oke. Kita akan masuk pada nah ini dulu. Apakah di antara ulama Syiah tentang prinsip wilayah faqih itu ada kesepakatan atau ada perbedaan? Jawabannya sederhana. Tentang prinsip wilayah faqih itu semuanya sepakat di era kegaiban, wilayah didistribusikan oleh maksum kepada para fuqaha. Ini ulama Syiah sepakat. Ya, tapi perbedaan mereka apakah ini mutlak atau tidak mutlak, ya, ruang lingkup kekuasaannya, ya, spektrumnya, ini yang
Kalau seperti Imam Khomeini mengatakan karena mereka adalah naib imam, sebagaimana imam itu punya uh, wilayah yang tak terbatas, ya maka seorang fakih yang menjadi wakilnya imam dia juga punya wilayah yang tak terbatas. Ya, tapi sebagian ulama Syiah mengatakan bahwa punya wilayah tapi hanya terbatas pada al-umur al-hasbiyah, ya seperti menjadi hakim syar'i, menjadi qadhi, menjadi apa namanya itu tempat orang untuk menyerahkan humusnya atau seperti itulah umur hasbiyah ya. Ya, saya tes apakah benar suara saya kecil atau aman? Aman, Ustadz. Aman, Ustadz, Aman ya. aman. Oke, oke ya. Jadi secara umum masyarakat ulama Syiah sepakat tentang prinsip wilayah faqih. Mereka hanya beda pada mutlak dan tidak mutlaknya. Dan uh, sosok seperti Imam Khomeini termasuk orang-orang yang meyakini bahwa wilayahnya adalah wilayah mutlak. Kita tidak perlu apa namanya itu masuk pada detail-detail pembahasan yang itu adalah urusannya para fuqaha ya. Jadi tentang wilayah fakihnya sepakat hanya pada ruang lingkupnya dan spektrum kekuasaannya. Imam Khomeini mengatakan mutlak karena ini wakilnya imam ya mutlak seperti itu. Ini bukan berarti kemudian menjadikan seorang walil fakih itu maksum, dah ya. Tapi ketika dia menjadi wakil imam ya, maka apa namanya? Ya, maka apa namanya? Dia juga punya wilayah para imam itu. Oke, ya. Siap. Kemudian pertanyaan yang penting ya untuk kita masyarakat Syiah itu ya. Kita ini kan hidup di negara kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 19 ya 45 ya dengan Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya ya. Pertanyaannya adalah apakah ya uh, mereka yang meyakini konsep wilayah faqih ya itu uh, tidak bisa ya menerima ideologi negara. Apakah keyakinan terhadap wilayah faqih ya ini akan menghambat seorang pengikut Ahlul Bait untuk juga menerima ideologi negara Pancasila dengan UUD 45. Apakah seperti itu? Nah, ini jawabannya. Ya. Perbedaan antara masyarakat Syiah dengan masyarakat Islam lainnya itu masyarakat Syiah itu seperti yang dibuktikan oleh Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif ya bahkan tidak memaksakan syariat Islam ya tidak memaksakan Islam kepada rakyat Iran pasca kemenangan revolusi tapi beliau menggunakan referendum ya untuk kemudian Islam ini menjadi dasar negara. Ya, ini beda perjuangan ya masyarakat Syiah tentang Islam dengan masyarakat Islam di luar Syiah. Ya, kalau masyarakat Islam di luar Syiah mereka ketika meyakini kebenaran Islam mereka berusaha untuk memaksakan Islam ya uh, di tempat mereka tinggal, di wilayah mereka tinggal ya. Dan cara-cara mereka untuk apa namanya itu menerapkan Islam itu biasanya ya dengan cara-cara jihad-jihad yang ekstrim itu ya. Ya sebagai contoh kelompok ISIS kemarin itu ya. Jadi Islam itu dipaksakan. Jadi
hanya karena mereka meyakini bahwa Islam ini benar, maka Islam harus diterapkan, dan untuk menerapkan ini mereka memaksa. Ya, Imam Khomeini yang revolusinya sudah menang, dia pemimpinnya, dia enggak paksakan Islam, dia referendumkan. Mau enggak kalian? Kalau mau, kita akan bangun negara ini berdasarkan dasar-dasar Islam. Ya, beda yang lain ya antara beda yang lain ya antara masyarakat Syiah dan masyarakat Islam yang lainnya yang memperjuangkan Islam itu adalah bahwa mereka ketika berbicara tentang ad-daulah al-islamiyah itu tidak kenal wilayah dan teritori, tidak kenal batasan. Ya. Jadi mereka itu ketika katakanlah sampai pada seorang khalifah ya, dengan cara mereka itu, khalifah ini akan mereka umumkan untuk seluruh dunia, sudah tidak mengindahkan batasan dan wilayah berbagai macam negara, ya kan. Sementara wilayah faqih ya itu tidak menolak adanya negara-negara ya yang lain yang di luar katakanlah wilayah kekuasaan seorang waliul faqih ya. Jadi waliul faqih atau wilayah faqih ya tidak menolak keberadaan negara-negara ya dengan wilayah dan teritori tertentu. Ya. Malah bahkan ajaran wali faqih itu adalah ajaran Islam, dan ajaran Islam itu diantaranya adalah bahwa orang beriman harus setia dengan kesepakatan-kesepakatan dimanapun mereka tinggal. Ya, kalau kita baca di surat Al-Maidah ya ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, orang beriman itu diminta untuk setia kepada kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat. Contoh namanya Indonesia ya, NKRI dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah menjadi fakta dan realita. Ini adalah sebuah konsensus, sebuah kesepakatan ya bangsa ini ya yang diperjuangkan oleh founding fathers negara ini. Ya. Jadi ini sudah konsensus dan kesepakatan, dan kita yang merupakan bagian daripada bangsa dan rakyat Indonesia ya, maka kita juga harus setia dengan konsep ini, karena aufu bil uqud ya, aufu bil uqud ya. Kita diminta untuk setia pada kesepakatan yang telah dibuat ya. Dan karena kita tinggal di Indonesia, maka kesepakatan NKRI Pancasila ya harus kita terima. Bahkan ajaran wali faqih ya, wali faqih akan meminta kita untuk aufu bil uqud. Ya. Justru wali faqih tidak mau kita itu melanggar ya konsensus yang ada di tempat kita tinggal. Ya. Karena itu semakin seseorang itu meyakini konsep wilayah faqih ya, maka dia akan semakin menjunjung tinggi setiap kesepakatan dan konsensus di wilayah mereka tinggal. Ya. Kalau kita lihat ya, ormas kita ini ya, Ahlul Bait Indonesia, yang di situ ada Muslimah Ahlul Bait Indonesia, ada juga Pandu Ahlul Bait Indonesia, ada Ahlul Bait Indonesia Responsif ya, dan seterusnya ya. Ormas kita dengan berbagai lembaga otonomnya, itu kalau kita lihat sejarah ABI itu, karena dasar negara ini adalah merupakan sesuatu yang final di tengah-tengah bangsa dan rakyat Indonesia ya, dan ini sudah merupakan konsensus yang harus kita setia kepadanya. Aufu bil uqud, ada perintah Al-Quran di situ ya. Dan wilayah faqih atau seorang waliul faqih tidak mungkin ya mengajak kita untuk menentang Al-Quran. Al-Quran mengatakan aufu bil uqud ya.
karena itu ormas kita ini yang ormas kita kan didirikan pada 2010 ya. Tidak perlu menunggu waktu lama. Hanya 9 tahun kemudian ya, pada tahun 2019 sudah lahir manifesto ya. Yang dalam manifesto itu tegas-tegas ya ormas ini menyatakan penerimaannya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi hanya perlu waktu 9 tahun ya sejak berdirinya ABI ini untuk kemudian di gedung DPR MPR mengeluarkan buku manifesto dan mendeklir penerimaannya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi bagaimana kaitan kita dengan walil faqih? Tentulah kaitan kita dengan walil faqih ya terkait hal-hal yang berhubungan dengan otoritas keagamaannya. Jadi dalam hal keagamaan kita merujuk kepada wali faqih ya, tapi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya, setiap muslim Syiah terikat dengan konsensus di mana masyarakat Syiah itu hidup di sana. Jadi masyarakat Syiah di Lebanon terikat dengan konsensus yang sudah ada di sana. Kita, masyarakat Syiah yang ada di Indonesia juga terikat oleh konsensus yang ada di sini. Dan Pancasila dan UUD 45 adalah bagian daripada konsensus. Itulah ajaran Waliul Faqih. Ya, ya karena bersumber pada ayat ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, dan dari sini kita bisa memahami bahwa tidak ada dikotomi ya antara berislam dan berpancasila, tidak bertabrakan ya. Dan kalau kita mau jujur ya, ya Pancasila sendiri ya ini saya kutip dari wawancara saya dengan ketum ya dengan Ustaz Zahir Yahya terkait apa namanya itu masalah wilayah fakih dan tentang Pancasila. Ketika saya tanya apa pendapat antum tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dia di bagian awal mengatakan bahwa tidak ada dikotomi antara berislam dan berpancasila. Ya, dia juga mengatakan bahwa Pancasila adalah mahakarya bangsa, ya perekat kebinekaan, ya. Dan beliau lebih tegas mengatakan bahwa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 itu memang adalah nilai-nilai yang secara umum disepakati oleh seluruh uh, manusia secara nilai ya. Jadi nilai kan kalau kita kembali ke Pancasila kan ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai hikmah, ada nilai keadilan ya. Nilai-nilai yang semuanya sama sekali selaras dengan Islam. Kata beliau, nilai-nilai itu mungkin semua orang sepakat dengan nilai-nilai itu, tapi bagaimana menjadikan nilai-nilai ini bisa menjadi konsensus dan disepakati oleh masyarakat Indonesia yang sangat bineka ini itu adalah prestasi yang luar biasa dan itu adalah keberhasilan para pemimpin bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai konsensus yang merekat masyarakat Indonesia meskipun masyarakat ini hidup dalam banyak pulau dengan banyak suku, banyak etnis dan banyak bahasa. Malah beliau di akhir mengatakan bahwa kita harus mensyukuri konsep ini, ya. Dan konsep ini kita syukuri bukan basa-basi, ya kan. Jadi uh, itu kira-kira ya secara umum ya apa yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan saya sudah bisa menyampaikan semua poin-poin penting ya. Kalau nanti ada yang belum jelas mungkin bisa kita apa namanya itu kita sempurnakan di sesi tanya jawab ya insya Allah. Saya kira itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz kepada atas pemaparan yang begitu mencerahkan. Sungguh ilmu yang beliau sampaikan menambahkan kekokohan akidah dan kecintaan kita kepada Ahlul Bait dan kepada konsep wilayatul faqih itu sendiri. Baik, hadirin yang berbahagia, kini tiba saatnya pada sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi yang ingin bertanya, silahkan menuliskan nama, kemudian juga pertanyaannya atau di kolom chat atau secara langsung menggunakan fitur raise hand ya. Jadi bisa bertanya secara langsung.
Nah, sebelum itu, sembari menunggu yang lain mungkin mempersiapkan pertanyaan, mungkin saya sedikit aja apa ya, merangkum mengenai yang disampaikan Ustadz, yaitu utamanya yang paling fundamental adalah bagaimana konsep waliul faqih itu sendiri terbentuk atau istilahnya adalah urgensi dari konsep wilayatul faqih itu sendiri karena sudah termaktub dalam Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasul, dan ulil amri dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Jika Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan, maka kepemimpinan umat setelah Rasulullah juga seharusnya memiliki panduan yang jelas. Nah, banyak nabi tidak berhasil menegakkan keadilan secara sempurna karena ditolak dan tidak diberi hak memimpin oleh umatnya. Karena itu, keberadaan pemimpin yang ditunjuk Allah tetap diperlukan sebagaimana sholat berjamaah memerlukan imam. Adapun mengikuti Imam Mahdi yang gaib bukanlah hal yang asing dalam Islam, karena agama ini sejak awal mengajarkan keimanan kepada perkara-perkara yang gaib, termasuk Allah dan berbagai realitas yang tidak dapat kita lihat atau indera secara langsung. Baik, mungkin dari teman-teman, eh, saya lihat dulu, apakah ada pertanyaan? Oh, di sini ada, sudah ada. Dari Kak Fatimah Khirit, Ustadz. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menjawab orang-orang Syiah yang tidak meyakini wilayatul faqih? Begitu pertanyaannya, Ustadz. Ya, langsung saya jawab. Iya, boleh, Ustadz. Ya, mungkin saya boleh sempurnakan ya pertanyaannya ya. Mungkin yang dimaksud adalah tidak meyakini wilayah faqih yang ada di Iran ya, mungkin begitu ya. Bukan bukan mengingkari wilayah para fuqaha ya. Mungkin begitu mungkin ya. Karena kalau Syiah yang tidak meyakini wilayah para fuqaha ya tidak ada. Ya sebenarnya tidak ada itu. Berarti bukan Syiah itu kan. Jadi bahwa di era kegaiban kubro itu wilayah didistribusikan ke para fuqaha ya itu apa namanya sebuah kesepakatan ulama Syiah ya. Jadi tidak ada satu alim Syi'i yang kemudian menentang prinsip wilayah para fuqaha ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah seandainya tidak meyakini apa namanya itu eh, wilayah atau wali faqih yang ada di Republik Islam Iran ya. Nah, itu adalah masalah lain. Itu mungkin saja ya ada masyarakat Syiah yang mereka meyakini wilayah para fuqaha di era kegaiban kubro ini, tapi mereka tidak meyakini konsep wilayah faqih yang diterapkan di Republik Islam Iran ya. Jadi perbedaan uh, sesuatu yang niscaya ya, bahwa di tengah-tengah masyarakat Syiah sendiri ya meskipun mereka sepakat pada wilayah para fuqaha tapi dalam apa namanya itu dalam menentukan siapa fakih yang dijadikan rujukan mungkin antara satu kelompok dengan kelompok yang lain bisa ada perbedaan tapi seluruh masyarakat Syiah tidak ada yang tidak meyakini wilayah para fuqaha di era kegaiban kubro ini. Mungkin itu jawaban singkat saya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sepertinya sudah tercover ya, Kak Fatimah Hirit Dan anu, terhadap kalau boleh saya pertanyaan. tambahkan lagi sedikit ya, bahwa dan adanya perbedaan ini, ya, jadi jangan sampai menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat Syiah. Ini yang paling penting ya. Betul. Jadi apa namanya itu sebagaimana Imam Khomeini saya ceritakan tadi itu kan setelah menangnya revolusi Imam Khomeini itu tidak serta merta ya memaksakan konsep wilayah faqih kepada masyarakat Iran tapi kan lewat referendum ya. Jadi seandainya pada saat itu masyarakat Iran tidak mendukung ya pemerintahan Islam atau Republik Islam ya boleh jadi sistem wilayah faqih tidak akan diterapkan seperti yang sekarang ini ya. Jadi
hal ini Imam Khomeininya yang merupakan orang pertama yang menjadi waliul faqih dalam sebuah teritori kekuasaan, itu aja tidak maksakan lewat referendum ya. Jangan sampai kita lebih dari Imam Khomeini ya. Jadi kita stay cool aja kepada orang-orang yang katakanlah tidak percaya dengan konsep wilayah faqih yang diterapkan di Iran. It's okay dan sangat mungkin orang-orang itu ada ya. Tapi yang pasti masyarakat Syiah tidak mungkin mereka tidak meyakini wilayah para fuqaha ya. Karena semua masyarakat Syiah itu mereka kembali kepada marja ya. Meyakini marja'iyah, dan marja'iyah itu adalah ya wilayah faqih itu marja'iyah itu ya. Iya. Tapi memang yang yang hendak saya sampaikan adalah bahwa wilayah faqih yang diterapkan di Republik Islam Iran ini telah membuktikan berbagai macam berkah besar ya bagi umat Islam secara umum, bahkan bagi umat manusia secara lebih umum, dan bagi masyarakat Syiah secara khusus ya, menunjukkan berkah yang luar biasa dari konsep ini. Jadi konsep ini benar-benar menjadi sebuah kekuatan yang benar-benar mewakili Islam, benar-benar mewakili ajaran Ahlul Bait, dan benar-benar menjadi pembela mazlumin ya. Jadi fakta dan realitanya ini tidak ada duanya. Ya, konsep wilayah fakih yang dijalankan di Iran ini berkahnya dirasakan oleh seluruh umat manusia. Ya, kalau kita lihat sekarang ini dunia ini hendak dicengkram oleh kekuatan-kekuatan jahat seperti Amerika dan Israel, dan tidak ada satu kekuatan pun ya dari Sunni, dari Syiah, dari manapun yang berani dan yang bisa melawan kekuatan jahat ini selain mereka yang ada di bawah bendera wilayah fakih yang ada di Iran. Ya, ini adalah fakta dan realita. Jadi kalau kita mau melihat pertarungan antara hak dan batil yang benar-benar bisa. Jadi sekarang buktinya tidak pakai dalil sudah. Dalilnya kepanjangan nanti. Fakta dan realita membuktikan bahwa kekuatan yang bisa melawan kekuatan jahat ini hanya kekuatan wilayah fakih. Baik. Dan itu yang menjadi kekaguman dunia. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya yaitu yang dari yang sudah raise hand, Bu Asriana Kiptiah. Silahkan disampaikan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, gini, dalam waktu yang relatif singkat, Ustadz sudah menjelaskan poin-poin penting tentang wilayatul faqih. Bagi saya yang relatif belajar baru ini, itu sudah kemudian bisa memahami dengan relatif jelas, begitu ya. Nah, yang ingin saya mungkin kayak curhat gitu ya. Dalam konteks ABI, ini kan Ustadz sedang ada di dalam organisasi ABI dan notabene kami adalah aktivis atau penggiat atau yang ada di Muslimah begitu ya. Nah, yang saya begini, sebuah konsep yang istimewa tadi itu bagaimana itu ketika sudah difahami, itu punya impact dalam kehidupan sehari-hari bagi kami semua. Kan itu yang paling penting sebetulnya. Ketika misalnya tadi disebutkan tentang sekarang kan kita masa penantian itu ya, dan penantian itu tidak berakhir. Pertanyaannya adalah apa aktivitas yang perlu kita lakukan selama masa penantian dalam konteks itu yang dihubungkan dengan keberadaan atau adanya kita di Muslimah misalnya. Saya kasih contoh ya Ustadz. Ya. Saya ini menarik sebuah konsep besar tapi kepada sesuatu yang real sehari-hari. Contoh, saya tadi membayangkan begini, kalau ini benar-benar meresap pada kami semua, gitu ya, tentu saya termasuk di dalamnya, itu contoh sederhana berkaitan dengan kepatuhan dan sebagainya, karena kita sudah tahu bahwa ABI itu kan kewilayatul faqih gitu ya, maka menurut saya yang namanya iuran siangga itu nggak pernah kurang. Paham ya Ustaz ya, maksud saya? Ini kan berarti bentuk pengabdian atau loyalitas terhadap keberlangsungan kepatuhan kepada loyalitas kepada pemimpin dan seterusnya gitu loh maksud saya.
Nah, itu yang saya tadi bayangkan, oh luar biasa ini ya sebetulnya gitu. Kalau ini bukan hanya pada tataran konsep, tapi juga berimpact pada kita semua, saya dalam hal ini, terhadap semua aktivitas atau sesuatu yang sudah kita ingin jalankan di dalam organisasi kita. Boleh nggak saya membawanya ke situ, Ustaz? Ya, boleh. Jadi ini fenomena itu kan sekarang misalnya gini ya, kita udah paham semua ini dan sebagainya, tapi dalam kenyataannya bahkan untuk sesuatu yang bisa kita upayakan dengan maksimal dalam keterbatasan kita masing-masing, itu kita masih sangat sangat kurang berjuang untuk itu. Paham Saya terus saya. ini ya misalnya Paham kayak, saya. Ya, nah ya. itu loh. Oke, Oke. terima kasih. Akan saya tanggapi ya. Jadi begini. Jadi memang antara teori ya dengan komitmen itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, boleh jadi ya seseorang itu dia telah meyakini kebenaran sebuah teori, tapi masalah sejauh apa dia berkomitmen dengan kebenaran sebuah teori itu adalah dua hal yang berbeda. Itu adalah ranah perjuangan setiap kita. Dan ini sebenarnya kalau kita mau tarik ke sejarah umat manusia, itu masalahnya ya di komitmen ini, masalahnya di kepatuhan ini. Ya, jadi contoh umpamanya, sejak zaman Adam alaihissalam itu umat manusia bukan tidak tahu bahwa ada sosok-sosok yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai pemberi petunjuk, ya, sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Mereka tahu, ya. Jadi kadang-kadang dalam hal teori mereka tahu. Tapi sejauh apa seseorang itu berkomitmen, yaitu bergantung kepada manusia. Karena itu kan saya katakan bahwa kenapa keadilan tidak kunjung tegak meskipun manusia-manusia yang luar biasa telah diutus silih berganti. Ya, dunia sudah menyaksikan kebesaran seorang Ibrahim alaihissalam. Keadilan tidak kunjung tegak. Dunia melihat kebesaran seorang Musa alaihissalam. Keadilan tidak kunjung tegak. Dunia melihat kebesaran seorang Isa alaihissalam. Keadilan tidak kunjung tegak. Dunia melihat sebaik-baik utusan Tuhan Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kunjung tegak. Masalahnya di mana? Masalahnya di komitmen kepatuhan. Ya, jadi ini adalah masalah klasik ya umat manusia dari zaman ke zaman ya. Nah, adalah masalah komitmen. Nah, saya akan apa namanya itu akan 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 berbagi cerita ya. Saya terpantik ya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kiptia tadi ya, betul ya. Bahwa ketika itu saya sedang berziarah ke makam Imam Khomeini. Itu kalau tidak salah, dan itu tidak salah agenda ziarah bersama Abi lah. Saya dapat kuota untuk ikut ziarah Arba'in bersama Abi kalau tidak salah tahun 2019. Itu bersama kita ada Ustadz Hasan Dalil Alaidrus ya. Di makam Imam Khomeini, panitia memberi kesempatan bagi para ustadz untuk menyampaikan satu dua patah kalimat terkait Imam Khomeini. Saya dapat kesempatan, kalau tidak salah waktu itu ada Ustadz Labib juga dapat kesempatan, ada Ustadz Ridwan Lagading juga dapat kesempatannya, dan diantaranya ada kesempatan yang diberikan kepada Ustadz Hasan Dalil. Nah, saya hendak mengutip apa yang disampaikan oleh Ustadz Hasan Dalil, dan ini sangat terkait dengan pertanyaan Ibu Kiptia tadi itu. Tapi dia menyampaikan sesuatu, saya cerna dan saya bahasakan ulang dengan bahasa saya. Tapi saya dapat ide ini dari beliau. Ya, jadi intinya begini. Seakan-akan beliau bertanya, mana yang lebih mulia antara Imam Khomeini dengan Imam Hussein namanya. Ya, ini juga teman-teman juga apa namanya itu silakan dijawab ya, mulia mana Imam Khomeini dengan Imam Hussein ya. Tentulah kalau orang-orang Syiah yang sudah selesai tentang imamah dan lain sebagainya yang tidak bisa dibandingkan Imam Khomeini dengan Imam Hussein ya. Imam Hussein maksum min ahlil kisah bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Imam Khomeini dengan Imam Hussein, atau Imam Khomeini dengan Imam Ali ya, bainas sama wal ard ya.
Pertanyaannya sekarang mungkin, kenapa Imam Hussein dengan segala kemuliaannya itu tergiring di tempat pembantaian, sementara Imam Khomeini yang secara derajat dan level jauh di bawah Imam Hussein, nggak bisa dibandingkan, bisa memenangkan sebuah revolusi? Jawabannya adalah Imam Hussein dengan segala kemuliaannya, dia hanya punya sedikit orang yang mau pasang badan untuknya. Hanya punya sedikit orang yang patuh kepadanya. Hanya 70 sekian orang yang patuh kepada orang yang levelnya sudah langit banget. Sementara Imam Khomeini yang levelnya itu bumi, tapi yang patuh kepadanya mayoritas rakyat Iran. Jadi imamah ini, imam itu sangat perlu dengan umat. Kalau ada imam, tidak ada umat, imam tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagaimana kalau ada umat, tidak ada imam, umat juga tidak tahu mau ngapain. Tapi imam meskipun sekelas Imam Hussein, kalau tidak ada umat, tidak bisa ngapa-ngapain, tergiring ke tempat pembantaian ini. Tapi Imam Khomeini, ya, meskipun bukan bandingan bagi Imam Hussein, ya, dia bukan apa-apa dengan Imam Hussein, tapi karena ada umat yang setia, maka dia bisa berbuat sesuatu. Ya, jadi sebenarnya sekarang ini prinsip wilayah faqih, ya, itu artinya masyarakat Syiah ini sudah menunjukkan apa ya, next level dalam hal kepatuhan. Jadi luar biasa masyarakat Iran ini, dan karena itu kalau nanti silakan ya teman-teman semua uh, apa namanya itu mendengar kembali ya bagaimana Imam Khomeini dan Said Ali Khamenei dan sekarang ini hampir semua pejabat Iran sekarang ini, hampir semua ulama memberikan apresiasi kepada rakyat. Karena memang dukungan rakyat, kepatuhan rakyat, komitmen rakyat terhadap pemimpinnya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tanpa mereka tidak bisa, tanpa komitmen dari masyarakat, bahkan seorang Imam Hussein tidak bisa ngapa-ngapain. Harus tergiring ke tempat pembantaian. Tapi dengan adanya komitmen rakyat dan masyarakat, bahkan orang yang levelnya jauh di bawah Imam Hussein seperti Imam Khomeini bisa menggemparkan dunia. Ya. Dan sekarang ini, bahkan sekarang ini sepertinya kalau ini saya punya pandangan ya. Jadi jangan dikaitkan dengan Abi atau yang lain-lain. Ini pandangan saya aja. Bahwa sekarang ini rakyat Iran itu bahkan seakan-akan mereka itu di era kegaiban yang biasanya naib imamnya. Ini kan Imam Mahdi kan gaib kan. Semua kita tidak pernah ketemu Imam Mahdi. Tapi di era Imam Khomeini kan kita masih ketemu Imam Khomeini. Kita bisa melihat Imam Khomeini. Di era Said Ali Khamenei, masyarakat masih melihat Said Ali Khamenei. Bahkan setiap minggu tampil di podium menyampaikan pesan-pesannya. Ya. Tapi yang sekarang ini wali fakih yang ketiga ini gaib tanda kutip ya, tidak pernah keluar. Tapi kita lihat bagaimana kepatuhan rakyat Iran yang bahkan semakin luar biasa kepada pemimpin yang bahkan tidak mereka lihat. Nah, jadi ini semacam apa namanya itu semacam bukti bahwa pemimpin yang gaib itu ketika ditaati juga bisa menghasilkan sesuatu. Jadi singkat kata, memimpin itu satu hal, tapi komitmen dan kepatuhan itu satu hal yang lain. Itu perjuangan masing-masing kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin kita lanjutkan ke satu lagi ya pertanyaan, karena waktunya sangat singkat. Baik, yang terakhir adalah di kolom chat. Afwan mau bertanya, apakah wilayatul faqih bisa disebut wakil Imam Mahdi di zaman kegoiban? Jika iya, sebelum adanya Imam Khomeini, siapakah wakil Imam Mahdi di zaman kegoiban ini? Itu pertanyaan. Ya, saya kira semua sudah paham bahwa apa namanya di setiap zaman ya masyarakat Syiah itu selalu punya marja'iyah, selalu punya rujukan ya. Jadi wilayah faqih itu bukan baru ada setelah Republik Islam Iran ya. Jadi masyarakat Syiah di era kegaiban kubro
itu mereka sepanjang masa kegaiban mereka merujuk kepada para fuqaha ya, karena para fuqaha punya wilayah ya. Tapi yang khas dari wilayah faqih pasca revolusi adalah sebuah wilayah yang otoritasnya tidak hanya terbatas pada masalah-masalah agama, tapi menjadi luas dengan penerimaan masyarakat wilayahnya juga terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kekuasaan. Ya. Jadi wilayah faqih itu sudah terjadi ya sejak apa namanya itu kegaiban kubro sampai sekarang ini. Hanya saja kalau di Iran itu khasnya wilayah ini otoritasnya tidak hanya terbatas pada masalah-masalah keagamaan, tapi juga terkait dengan masalah kekuasaan, sosial, politik, ekonomi dan arah sebuah wilayah yang dikuasai yaitu Republik Islam Iran atau Iran itu sendiri. Jadi hanya itu bedanya. Tapi sepanjang sejarah masyarakat Syiah sejak era kegaiban kubro, masyarakat Syiah selalu merujuk kepada para fuqaha dan wilayah faqih sudah berlangsung sejak masa kegaiban kubro. Terima kasih Ustadz atas jawabannya dan juga atas materinya pada hari ini. Sungguh luar biasa. Malam kita sungguh sangat sekali produktif. Meskipun sudah jam segini, banyak sekali pertanyaan yang sebenarnya masih bisa, sebenarnya belum bisa terjawab karena waktu. Baik, demikian sesi tanya jawab kita malam hari ini. Semoga ilmu yang kita terima dapat menjadi manfaat dan keteguhan hati kita terhadap dalam penantian Imam Mahdi Ajalullah Farajul Syarif. Baik, sebelum kita akhiri, saya mengajak seluruh hadirin untuk mengikuti sesi foto bersama terlebih dahulu. Mungkin kepada para peserta bisa menyalakan kamera. Mungkin nanti ada Bu Mai yang memfoto. Ya, makasih Dinda, betul. Syukran Ustadz atas ilmunya malam hari ini. Ibu-ibu siap-siap ya, kita take kamera sebentar. Ya. Ada 6 layar. Layar pertama. Ya. Layar kedua. Ya. Ya. Terima kasih Ibu-ibu. Siap. Baik, baik, terima kasih Bu Mai. Afwan mohon izin Ustadz, mungkin Ustadz bisa memimpin doa nanti? Bisa? Nanti ya. Boleh. Baik, baik, alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sampailah kita di penghujung acara. Atas nama Panitia Bidang Kaderisasi Pimnas Muslimah ABI, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Abdillah Ba'abud, kepada tim penyelenggara, serta kepada seluruh peserta yang telah setia mengikuti kajian dari awal hingga akhir. Baik, marilah kita tutup majelis ini bersama-sama dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdillah Ba'abud. Silahkan Ustadz. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Mungkin sebagai penutup ya, supaya kita setiap kali baca doa ini kita paham bagaimana Imam Mahdi itu akan mempunyai pengikut ya. Karena ada doanya kan, hatta tuskinahu ardoka tau'a. Hatta tuskinahu ardoka tau'a. Jadi Imam Mahdi tidak akan maksa orang untuk ikut dia. Jadi nanti konsep ini akan dijelaskan dan dijelaskan semakin dipahami oleh umat manusia. Nanti umat manusia mengikutinya secara sukarela. Hatta tuskinahu ardoka tau'a. Jadi tidak ada pemaksaan. Ini emas. Sistem Islam pemimpin ilahi itu emas. Tidak perlu dipaksa orang untuk menerimanya. Jadi kapan beliau muncul itu ketika tercipta kesadaran yang cukup luas di tengah-tengah umat manusia, dan percontohannya adalah apa yang dicontohkan oleh naib beliau
yang ada di Republik Islam Iran. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz atas materinya dan atas pemimpin doanya. Semoga melalui kajian ini setiap kader semakin memahami konsep wilayatul faqih sebagai landasan akidah yang merekatkan hati, menguatkan langkah dan mempertegas arah perjuangan kita di jalan Ahlul Bait dalam menanti Imam Mahdi ajallahu farajahu syarif. Baik, sekian kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebagai pemandu acara, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran, Ustaz. Sama-sama semuanya. Mohon Ya. izin ya kepada semua ya. Mohon maaf Baik, lahir batin. Sama-sama Ustaz.